Beyond Time, bab 532-533. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selama lebih dari 20 hari, Su Qing telah memikirkan banyak alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri agar tetap diam. Namun, dia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan hasil lainnya. Dia sudah tahu sejak awal bahwa jika dia melangkah keluar seperti itu, ada 3 kemungkinan akibat yang mengerikan. Pertama, saat dia melangkah keluar ke tempat terbuka, dia akan langsung tewas tertabrak. Meskipun itu tampaknya tidak mungkin, itu tetap sebuah kemungkinan. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, menyuarakan keberatan bukanlah hal yang sama dengan pemberontakan terang-terangan. Kemungkinan kedua adalah dia akan dipenjara, di mana hidup atau matinya dapat ditentukan oleh keinginan orang lain. Kemungkinan ketiga adalah semuanya akan berjalan lancar, tetapi ia akan menciptakan malapetaka besar yang berpotensi menyebabkan bencana lebih lanjut. Tentu saja, semua kemungkinan itu adalah apa yang akan terjadi jika dia gagal. Saat dia melangkah keluar dan menyebutkan pilar cahaya sepanjang 30.000 meter, dia memastikan bahwa kemungkinan pertama tidak akan terjadi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa wakil penguasa istana dan yang lainnya akan mencoba melindunginya dari bahaya. Selanjutnya, ia mengeluarkan surat perintah dari Tuan Istana Kong. Dengan slip giok itu sebagai bukti, dan segera setelah ia mengatakan ingin melaporkan hasil penyelidikannya, ia menyingkirkan kemungkinan kedua. Meskipun pembunuhan gubernur sebelumnya telah diumumkan telah terpecahkan, pernyataan yang disusunnya dengan hati-hati tidak membebaskan Marquis Yao dari kesalahan. Ia hanya mengatakan ada lebih banyak hal dalam cerita ini, dan ia ingin penduduk Kabupaten Penyegelan Laut mendengar semua detailnya. Meskipun wakil gubernur disukai banyak orang, ia tidak dapat melampaui gubernur lama dalam hal dicintai oleh rakyat. Terlebih lagi, jasa-jasa cemerlang yang dilakukan oleh Tuan Istana Kong tidak akan mudah dilupakan. Su Qing telah memanggil nama 2 orang yang di hati rakyat jelata bagaikan gunung. Kemudian ia menggabungkannya dengan pilar cahaya setinggi 30.000 meter, dan itu memberinya kesempatan yang dicarinya. Yang pertama mengguncang manusia biasa. Yang kedua mengguncang para kultivator veteran. Dan itulah sebabnya wakil gubernur menatap Su Qing dalam-dalam, seolah-olah dia baru akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Lagi pula, jika Su Qing mengatakan sesuatu yang bahkan mengisyaratkan bahwa dia mencoba melindungi Marquis Yao atau membantah keputusan sebelumnya yang telah diumumkan, maka akan mudah untuk menghancurkannya. Keheningan menyelimuti langit dan bumi. Su Qing melayang di depan semua orang, aura takdir perlahan berkumpul di atas kepalanya. Ia tahu bahwa setiap pilihan katanya sangat penting, dan jika ia mengucapkan satu hal yang salah pun, ia akan dikutuk oleh berbagai macam cobaan. Ia membiarkan beberapa saat berlalu, lalu menatap wakil gubernur. Pada bulan keempat tahun ini, gubernur meninggal secara misterius, Holidays menyerbu, dan 800 tahun perdamaian di Sisiling County berakhir. Neitsades mengepung ibu kota kekaisaran, mencegah gubernur baru dan pasukan bantuan datang untuk menolong kami, dan meninggalkan Sisiling County terisolasi dan tanpa bantuan. Kami diterpa angin dan hujan, dan semua orang merasa sangat khawatir. Dalam menghadapi bahaya yang begitu mematikan, penguasa Istana Kong menerima perintah untuk bertindak sebagai gubernur guna melindungi wilayah penyegelan laut. Pada bulan yang sama, saya bekerja sama erat dengan Tuan Istana Kong untuk memproses semua laporan dan pengumuman perang. Pada akhir bulan keempat, situasi di garis depan menjadi kritis. Tuan Istana mengambil alih komando pasukan Kabupaten Penyegel Laut dan pergi untuk membela umat manusia. Sesuai dengan sumpahnya sebagai seorang pendekar pedang, ia secara pribadi pergi ke garis depan. Pada hari ia pergi, saya membantu Tuan Istana mengenakan baju sirahnya. Kata-kata Su Qing sama sekali tidak sia-sia. Dia ingin ratusan ribu pendengar mengenang kembali masa-masa itu. Dia ingin manusia mengingat bagaimana kehidupan di ibu kota kabupaten pada masa itu. Dia ingin mereka mengingat dengan jelas siapa yang sebenarnya telah menjaga keselamatan mereka. Sebelum Tuan Istana Kong pergi, dia mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan ikut. Sebagai gantinya,
dia membawa seorang pengganti agar tidak ada yang menyadari bahwa aku diam-diam sedang dalam perjalanan ke prefektur Daebreak untuk menyelidiki kematian gubernur. Tuan Istana Kong sudah memiliki teori tentang penyebab kematian gubernur. Dia percaya senjata pembunuhannya adalah sesuatu yang disebut pil malapetaka takdir paling ringan. Di zaman kuno, itu adalah pil yang sangat terkenal, tetapi sekarang Anda harus mempelajari buku-buku sejarah untuk mempelajarinya. Pil ini secara khusus menargetkan orang-orang yang aura takdirnya telah menyatu. Semakin kuat aura takdirnya, semakin mematikan pil itu bagi mereka. Gubernur tua itu memiliki aura takdir dari Siling County, dan kematiannya sangat sesuai dengan cara kerja racun takdir paling ringan. Alasan Lord Kong Istana menyimpulkan bahwa pil itu terlibat dapat ditemukan tercatat dalam berkas rahasia 19 di Istana Swatsej. Saya tidak tahu apakah berkas itu masih ada. Terlepas dari itu, sebelum kematian gubernur, Istana Swatsej menjalankan operasi untuk mengeluarkan seorang agen dari wilayah Holytide dan juga mengambil kembali kotak permohonan yang kosong. Cukup banyak orang yang berpartisipasi dalam misi itu, dan mereka semua dapat menguatkan cerita saya. Namun, ada satu barang yang sangat spesifik yang dibutuhkan agar pil takdir paling ringan dapat berfungsi. Dan itu adalah cahaya fajar. Saya tidak tahu apakah itu ada di wilayah lain, tetapi saya tahu bahwa itu ada di prefektur Fajar di sini, di Kabupaten Penyegelan Laut. Itulah yang diperintahkan oleh penguasa Istana Kong kepada saya untuk diperiksa. Saya perlu memeriksa catatan di sana untuk melihat apakah ada cahaya fajar yang dapat digunakan bersamaan dengan pil takdir paling ringan untuk membunuh gubernur. Atas perintah Tuan Istana Kong, saya pergi ke prefektur Fajar. Saat berada di sana, saya menyelesaikan krisis dengan pengadilan pendekar pedang setempat. Saat itulah saya menemukan akar permasalahan. Pengadilan pendekar pedang di sana dapat menguatkan cerita saya, dan semua bukti tercatat dalam slip giok ini. Yang saya temukan di prefektur Fajar adalah adanya cahaya fajar yang muncul beberapa tahun lalu, tetapi tidak tercatat dalam catatan resmi. Tiba-tiba, Kong Xianglong terbang ke udara. Aku ikut serta dalam misi untuk mengekstraksi agen itu. Dan aku bisa bersaksi bahwa dokumen rahasia 19 memang menyebutkan kotak permintaan kosong itu. Semuanya persis seperti yang dikatakan Su King. Ratusan ribu orang terkejut dan takjub, dan semua orang di ibu kota wilayah itu gemetar ketakutan. Tatapan Pangeran Ketujuh berubah datar saat ia menatap Gubernur Jenderal. Sambil menarik napas dalam-dalam, Su King melanjutkan, saya telah mengumpulkan semua ini ke dalam sebuah laporan untuk diberikan kepada Tuan Istana Kong. Namun, pada bulan yang sama, beliau meninggal dalam pertempuran. Karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan sendiri. Pada bagian pidato Su King ini, wakil gubernur tiba-tiba menghela napas. Saudara Liang Xiu sampai pada kesimpulan yang sama dengan saya. Pupil mata Su King menyempit. Tatapan wakil gubernur beralih dari Su King ke ratusan ribu kultivator. Dengan ekspresi terluka, dia berkata, Su King menyuarakan hal-hal yang sama yang saya pikirkan. Misalnya, saya melacak berkas rahasia 19. Begini, bukan hanya kakak Liang Xiu yang menyelidiki kematian gubernur. Aku juga menjalankan penyelidikan rahasia sendiri. Masalah ini terlalu penting untuk dipercayakan hanya kepada satu orang. Aku sudah lama percaya bahwa, mengingat tingkat kultivasi gubernur yang tinggi, seharusnya tidak mungkin meracuninya tanpa sepengetahuannya. Gubernur itu bukan hanya seorang kolega, dia adalah teman dekat saya. Dan dia adalah pahlawan bagi seluruh Siling County. Karena itu, saya sangat ingin mengetahui bagaimana dia meninggal, dan juga membalas dendam. Untungnya, saya telah membuat beberapa kemajuan dalam waktu singkat sebelum perang dimulai, mencapai kesimpulan saya, dan mengumumkannya secara terbuka. Namun, apa yang dikatakan Su King masuk akal. Penduduk Kabupaten Penyegelan Laut berhak mengetahui kebenaran. Dengan itu, wakil gubernur melambaikan tangannya, menyebabkan papan Go besar muncul di udara. Ada permainan lengkap di papan itu, dengan bidak putih dan hitam berbaris saling berhadapan dalam tampilan konflik yang sengit. Ini papan Go milik gubernur. Biasanya, satu-satunya orang yang bermain di papan ini, selain gubernur, adalah saya, saudara Liang Xiu, dan Yao Tianya. Hanya kami berempat yang pernah menyentuhnya. Mata wakil gubernur tampak berkelebat mengenang masa lalu. Sambil menghela napas, ia menoleh ke Pangeran Ketujuh dan menggenggam tangannya.
Saya tidak ingin merepotkan Anda, Yang Mulia, tetapi apakah Anda keberatan membantu seperti yang Anda lakukan pada hari ketika kami mengungkap racun tersembunyi itu? Kami membutuhkan darah kaisar untuk mengungkap elemen malapetaka itu. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Pangeran ketujuh menjentikkan jarinya, menyebabkan setetes darah merah muncul dan terbang ke papan Go. Darah itu mengandung kekuatan garis keturunan yang menakjubkan yang menyebabkan semua manusia di dekatnya gemetar. Darah itu mendarat di papan Go, dan seolah-olah sebuah tabir telah terangkat. Energi hitam memancar dari papan, dan pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa, secara spesifik, energi itu berasal dari bidak-bidak permainan. Energi hitam itu adalah racun malapetaka paling ringan. Dalam keadaan normal, tak seorang pun dari kita dapat melihat atau merasakannya. Sama halnya dengan gubernur, hanya mereka yang memiliki darah kaisar kuno Dark Serenity, yang menaklukkan seluruh wilayah kuno yang terhormat, yang memiliki kekuatan untuk mengungkapkannya. Pelaku menggunakan papan Go ini untuk meracuni gubernur. Kata-kata wakil gubernur itu menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Lagi pula, semua yang dia katakan tampak sepenuhnya dapat dipercaya dan realistis. Ekspresi getir muncul di wajah wakil gubernur saat ia memandang langit dan bumi, lalu dengan tenang melanjutkan, sejujurnya, rencana saya selalu menggunakan masa jabatan saya sebagai gubernur untuk melatih penerus saya dari antara para wakil kepala istana dari 3 istana. Li Yunsan, kaulah kandidat utama saya. Wakil gubernur mengulurkan tangan dan menyentuh darah pangeran kekaisaran di papan Go. Darah itu mengalir ke jarinya, dan di tempat darah itu menyebar, terlihat energi hitam. Setelah proses itu selesai, terlihat garis-garis hitam menutupi tubuh wakil gubernur. Dia tampak persis seperti penampilan gubernur sesaat sebelum dia meninggal. Alasannya adalah karena saya juga telah diracuni. Saya juga menyentuh bidak Go di papan itu. Bukan hanya sekarang, saya telah memegang papan itu berkali-kali sebelum perang dimulai. Su Qing, apakah kau ingat waktu kau mengunjungiku? Kau melihat betapa lelahnya aku, kan? Aku tahu betul bahwa racun ini tidak dapat disembuhkan. Itulah sebabnya aku menolak minum obat yang diberikan bawahanku. Gubernur telah meninggal, kakak Liang Xiu telah meninggal, dan aku tidak akan hidup lama lagi. Yao Tianyan sedang buron. Siapakah pembunuhnya? Wakil gubernur itu menyeringai getir. Kata-katanya, ditambah dengan energi hitam, menghantam altar seperti jutaan kilat surgawi. Banyak orang tampak terguncang, bahkan Su Qing pun merasa tersentuh, dan kepercayaan dirinya sebelumnya sedikit berkurang. Kau anak yang baik, Su Qing, kata wakil gubernur dengan lembut, ekspresinya penuh kebaikan. Peristiwa hari ini membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan pilar cahaya setinggi 30.000 meter itu. Ini hal yang baik, sungguh. Dan sekarang, apakah pilar cahaya sepanjang 30.000 meter itu memungkinkan Anda untuk menyetujui pengangkatan saya sebagai gubernur? Apakah itu memungkinkan saya untuk menjaga keselamatan semua orang? Su Qing tidak mengatakan apapun. Bagi orang lain, kata-kata itu akan terdengar seperti puncak kebaikan. Hanya pangeran ketujuh yang menyadari bahwa itu membuat wakil gubernur tampak jauh lebih berbahaya. Dia tahu bahwa kata-kata itu adalah hukuman mati. Dia tahu persis apa yang dipikirkan wakil gubernur saat ini. Lalu kenapa kalau Kaisar Agung memberimu pilar cahaya sepanjang 30.000 meter? Lalu kenapa kalau kau rela bertarung melawan seluruh pasukan? Aku tidak mengamuk dan menyerangmu. Aku tidak pernah panik dan marah lalu mulai membunuh orang. Aku hanya membicarakan semuanya dengan tenang. Dan kemudian, aku menuntut agar kau mengucapkan kata-kata sederhana, kau boleh. Dengan memanfaatkan sentimen populer, aku menghukum mati pilar cahayamu yang sepanjang 30.000 meter itu. Semuanya hening mencekam saat semua pandangan tertuju pada Su Qing. Ekspresi kapten agak garang. Ningyan meringkuk, ekspresinya menunjukkan ketakutan. Qing Qiu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi wajah, tetapi dia menggenggam sabitnya lebih erat dari sebelumnya. Pendekar pedang biasa yang tadi memandang Su Qing dengan bangga kini mengerutkan kening dan menatap Letnan Gubernur dengan ekspresi agak jahat. Di atas altar, Jenderal besar bertopeng mengerikan darah menggeser kaki kanannya seolah-olah hendak melangkah maju. Namun kemudian Su Qing mendongak. Situasi di ibu kota kabupaten semakin memanas. Di puncak kubah langit, naga emas bercakar 4 itu menatap ke bawah dengan mata yang bersinar dingin, pertama-tama mengamati Letnan Gubernur,
lalu pangeran ketujuh, yang wajahnya sama sekali tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, kilatan agak sedih muncul di matanya, lalu ia terbang kembali ke awan. Desisan naga bergema, seolah-olah naga itu dengan ganas berusaha menghancurkan awan dan membawa cahaya matahari ke seluruh ciptaan. Sayangnya, meskipun saat itu tengah hari, fluktuasi yang berasal dari kota mendistorsi langit, memastikan bahwa langit menjadi gelap seperti senja. Patung kaisar kuno ketenangan kegelapan menjadi lebih gelap, seolah-olah tertutup lapisan debu yang mengaburkan pandangan. Adapun manusia yang tak terhitung jumlahnya di kota yang berada di bawah kekuasaan kaisar kuno, ekspresi mereka menunjukkan kebingungan, dan jantung mereka berdebar kencang karena takut. Para non-manusia mundur sedikit, mata mereka berbinar-binar. Mereka sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan manusia dalam skenario ini. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana jalannya peristiwa di alun-alun ibu kota kabupaten itu. Wakil gubernur itu tidak menunjukkan keberanian yang mengesankan seperti putra mahkota Valet dan Cian. Sebaliknya, ketika saat kritis tiba, dia tidak mengakui apapun dan malah menggunakan kekerasan untuk mencoba mengendalikan situasi. Di dalam hatinya terdapat bukti pukulan yang dalam, yang ditancapkan oleh pedang hukuman mati dari kecaman Suking. Saat langit menjadi gelap, dan suara gemuruh yang dahsyat bergema ke segala arah, wakil gubernur mengeluarkan perintahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan boneka yang dipanggilnya muncul dari pusaran, berdenyut dengan kekuatan tempur Void Returning tingkat keempat. Begitu berada di tempat terbuka, boneka itu berjalan menuju Suking. Tahap keempat dari Void Returning bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Di seluruh kabupaten penyegelan laut, orang-orang dengan basis kultivasi seperti itu sangat langka, seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Masing-masing dari mereka adalah orang terkenal dan penting. Seseorang seperti itu yang telah diubah menjadi boneka hanya bisa digambarkan sebagai sosok yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, wajah boneka yang rusak parah, yang membuat mustahil untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakannya, memastikan bahwa tidak ada cara untuk menyimpulkan siapa orang ini. Saat boneka itu melangkah keluar, guntur bergemuruh dan kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Kingkin. Kilat-kilat itu menjadi proyeksi dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih seperti gunung-gunung dalam sebuah rangkaian pegunungan. Di tengah-tengah mereka semua ada boneka itu. Ia menatap Suking tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Kemudian ia mengulurkan tangan dan menurunkannya, menyebabkan kekuatan dahsyat langit dan bumi menghantam, mengabaikan Kingkin. Kingkin gemetar saat dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Rupanya, dunia-dunia itu mengandung kekuatan hukum yang menekan makhluk non-manusia, sehingga ia menjadi tidak berdaya. Wakil Kepala Istana Li Yunsan, serta pengawal kehormatan Sun dan Sima, tidak sepenuhnya tertindas oleh kekuatan yang mengerikan itu, namun tidak mampu menjangkau Suking untuk membantunya. Amarah mereka yang cemas semakin memuncak. Sementara itu, saat pusaran muncul dan boneka itu keluar, Suking telah mengirimkan pikirannya ke dalam tas penyimpanannya. Sebuah tangan terputus muncul, melingkupinya secara protektif. Ini adalah tangan terputus yang sama yang dia dan Kapten peroleh diterlarang oleh Dewa Abadi. Dan selama 20 hari atau lebih terakhir, dia telah memutuskan untuk menyimpannya siap jika skenario serupa muncul. Tekanan yang sangat besar menekan ke bawah. Sebagai respons, tangan itu bergetar. Daging terkelupas dari permukaannya, dan jari-jarinya mulai hancur. Retakan muncul di permukaannya. Namun, tangan itu tidak sepenuhnya runtuh. Memanfaatkan momen itu, Kingkin berhasil melepaskan diri dari ikatan yang mengurungnya. Dengan menjentikkan kepala kanannya, dia melemparkan tangan yang terputus ke belakangnya. Kemudian dia melemparkan ketiga kepalanya ke belakang dan mengeluarkan teriakan yang menggelegar. "Kakak!" Suara ledakan itu menghancurkan banyak proyeksi dunia kecil, lalu Kingkin menerjang ke arah boneka itu. Dia telah berjanji kepada kakak sulungnya untuk menjaga Suking tetap aman selama dia berada di ibu kota kabupaten. Dia tidak mau pergi ke garis depan, tetapi mereka tidak berada di garis depan saat ini. Mereka berada di ibu kota kabupaten, yang merupakan wilayahnya. Dan dia kebetulan menyukai anak kecil ini yang bisa memanfaatkan cahaya seperti dirinya, dan terlebih lagi, telah mengajak Kingkin makan malam yang menyenangkan. Terlebih lagi,
dia belum pernah melihat siapapun yang dengan bodohnya keluar dari kerumunan dan mengambil sikap seperti yang dilakukan orang ini. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasi Qingqin tidak berada pada level yang sama dengan boneka itu, dia akan menjaga Su Qing tetap aman. Suara gemuruh yang hebat bergema keluar. Tangan yang terputus, yang di dalamnya terdapat Su Qing, terbentur ke tanah. Mantan pelayan wakil gubernur itu melesat ke arahnya. Wakil penguasa istana bergerak untuk menghalanginya. Mundur, ini urusan istana pendekar pedang. Mata pelayan itu menyipit saat pengawal kehormatan Sun dan Sima juga mendekat. Kemudian, ratusan pendekar pedang juga terbang dan mengambil posisi di sekitar tangan yang terputus itu. Suara gemuruh bergema saat semua kultivator dalam komando pribadi wakil gubernur juga bergegas keluar dan menghadapi para pendekar pedang secara langsung. Pedang-pedang telah dihunus, dan anak panah telah dipasang. Letnan Gubernur berdiri di atas altar, memandang pemandangan itu, ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Karena istana pendekar pedang menentang perintahku, maka aku harus menggantikan saudara Liang Xiu untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh sekretaris jenderalnya. Melangkah turun dari altar dan melayang di udara, dia mengibaskan lengan bajunya. Sejumlah besar aura takdir berkumpul, bersamaan dengan kekuatan Void Returning tingkat keempat, yang memaksa semua kultivator di dekatnya menjauh, bahkan Li Yunsan dan para pengawal kehormatan. Pelayan tua itu kini tak memiliki halangan lagi, jadi dia melesat menuju tangan yang terputus itu, dengan kilbich aneh di matanya saat dia mengulurkan tangan. Saat para penonton berdiri di sana, terkejut dan marah, Kapten tiba-tiba berkilauan dengan cahaya biru, dan dia mengangkat tangannya ke dahinya. Tampaknya dia hendak merobek sesuatu. Namun kemudian wajah pelayan tua itu berubah muram. Pupil matanya menyempit, pelayan itu berhenti mendadak dan terhuyung ke belakang. Entah dari mana, jaring emas muncul di kubah langit. Suara gemuruh yang hebat terdengar saat jaring itu terbentang, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah jaring harta karun terlarang yang, berkat perang, menjadi sesuatu yang dikenal oleh semua orang di Kabupaten Penyegelan Laut. Tepat sebelum Tuan Istana Kong meninggal, dia memberi Su Qing wewenang untuk menggunakan jaring harta karun terlarang itu sekali saja. Saat kekuatan terlarang itu muncul, semua manusia di ibu kota kabupaten diliputi keheranan, dan para kultivator di altar terguncang hingga ke inti. Cahaya emas turun, menyusut saat menyapu ke arah tangan yang terputus. Ekspresi pelayan itu berubah sesaat ketika dia melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, jaring emas itu tidak melukai pelayan tersebut. Mengingat Su Qing hanya memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan itu sekali saja, dia tidak ingin menyia-nyiakannya pada pelayan itu. Di depan mata semua yang hadir, cahaya keemasan menyebar di atas tangan yang terputus. Pada saat yang sama, Su Qing muncul dari dalamnya. Wajahnya pucat, ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Dadanya sebagian remuk, dan ia merasakan sakit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun terlindungi oleh tangan yang terputus, ia tetap menderita luka serius. Namun ia tetap berdiri di atas tangan yang terputus itu untuk menerima jaring emas. Dalam sekejap mata, jaring emas itu menyelimutinya, menjadi seperti perisai api emas. Dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi, api itu tampak seperti percikan kecil, sesuatu yang sama sekali tidak mampu membakar dunia. Su Qing melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa saat dia melangkah keluar dari kerumunan tadi, dia telah memberontak terhadap kepemimpinan Kabupaten Penyegelan Laut. Dan pemberontak akan menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Dia tidak menduga bahwa wakil kepala istana dan pengawal kehormatan akan berpihak padanya. Dia juga tidak menduga tindakan Qingqin. Su Qing tidak meminta bantuan kepada mereka. Namun mereka semua melangkah maju, satu demi satu. Adapun lebih dari 100.000 veteran perang, mereka semua menatapnya dengan tekad yang kuat. Mereka mempercayainya. Su Qing menyeka darah dari mulutnya, dan tiba-tiba merasakan keberanian membuncah dalam dirinya. Hanya sekitar sepertiga dari kultivator yang hadir adalah pendekar pedang. 70% lainnya, mereka yang berasal dari dua istana lainnya dan kediaman wakil gubernur, tampak ragu-ragu. Namun Su Qing tidak merasa takut. Itu memang kepribadiannya. Tidak peduli seberapa ragu dan berhati-hatinya dia sebelumnya, sekarang setelah dia mengesampingkan kehati-hatian, dia juga menolak rasa takut.
Satu-satunya penyesalannya adalah musuh terdekatnya adalah pelayan tua itu, dan bukan Letnan Gubernur. Itu berarti akan sulit untuk menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Dan persiapan sebelumnya perlu diubah. Adapun boneka Void Returning tahap keempat, itu juga sesuatu yang belum dia perhitungkan dalam rencananya. Aku hanya akan punya satu kesempatan untuk ini. Dia harus menciptakan situasi yang akan membuat wakil gubernur lebih dekat dengannya. Dengan rencana itu dalam pikiran, dia menarik napas dalam-dalam. Letnan Gubernur, karena Anda tidak mau mengakui bahwa Anda bersama Torchlight, maka kurasa aku harus tetap memanggil Anda Letnan Gubernur. Sebenarnya, Anda seharusnya tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menangkapku. Sebagai ahli Void Returning yang hebat, seorang kultivator Pseudo-Nascent Soul sepertiku seharusnya mudah ditangani. Bahkan, aku sendiri terkejut bisa bertahan hidup selama ini. Darah merembes keluar dari sudut mulut Suking saat dia berbicara. Letnan Gubernur, kita semua tahu metode ekstrim yang digunakan Torchlight. Mereka menyukai pertunjukan berlumuran darah mereka. Mungkin skenario ini adalah pertunjukan berlumuran darah Anda. Sayangnya, ini cukup mengecewakan. Suking menggelengkan kepalanya. Agar jelas, yang mengecewakan bukanlah pertunjukannya. Tapi Anda jelas-jelas menentang hati Anda sendiri dan melanggar prinsip-prinsip akal sehat. Anda tidak pantas berada di Torchlight. Wakil gubernur tidak menunjukkan reaksi apapun saat menatap Suking dan dengan tenang berkata, karena pengabdianmu kepada Kabupaten Penyegelan Laut dan cahaya 30.000 meter dari Kaisar Agung, aku telah menahan diri untuk tidak membantaimu. Tidak perlu bagimu untuk terus menempuh jalan pemberontakan dan kematian ini. Suking tersenyum tenang. Bagi seorang perencana licik sepertimu, banyak bicara itu sangat menunjukkan jati dirimu. Kau jelas menyadari bahwa kata-kata cerobohku hanyalah upaya untuk membuatmu mendekatiku. Aku mungkin bukan anggota Torchlight, tetapi semakin kupikirkan, semakin aku kagum bagaimana kalian semua tetap tenang. Jadi aku juga akan tetap tenang. Begini, sebenarnya aku punya cara untuk membunuhmu, asalkan kau cukup dekat. Oleh karena itu, wahai Letnan Gubernur yang terhormat, apakah Anda benar-benar takut pada kultivator Pseudo-Nascent Soul yang lemah ini? Apakah Anda berani mendekati saya? Saya tahu jawabannya. Anda tidak. Lagi pula, Anda bahkan tidak berani memberitahu kami siapa Anda sebenarnya. Suking menggelengkan kepalanya. Untuk siapa Anda melakukan sandiwara ini? Putra mahkota Valet dan Qian. Jika demikian, maka dia mungkin menggelengkan kepalanya melihat rasa takut Anda. Bagaimana mungkin salah satu orang putra mahkota bertindak seperti ini? Meskipun, jika semua pengikutnya seperti ini, maka saya kira tidak heran dia akhirnya meninggal sebelum dia dapat mencapai sesuatu yang signifikan. Suking tertawa. Atau mungkin kau memang tidak pantas menjadi pengikut putra mahkota Valet dan Qian. Sepanjang pidato Suking, wakil gubernur tetap tenang. Namun, kalimat terakhir Suking membuat matanya berbinar dingin. Pukulan maut yang dilancarkan Suking sebelumnya kini menjadi lebih serius. Wakil gubernur mendongak ke langit dan berbicara, suaranya serak. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Saya menyesal ini telah berubah menjadi lelucon, yang mulia. Pangeran ketujuh tidak menjawab, dia hanya terus memperhatikan, sambil tersenyum. Wakil gubernur mengangkat tangan kanannya, dan pusaran lain muncul. Gelombang kedua kekuatan Void Returning tahap keempat meletus dari dalam, dan kemudian terdengar suara langkah kaki saat boneka kedua muncul. Boneka itu tampak persis seperti boneka yang lain. Ia mengenakan baju zirah, memiliki wajah yang rusak dan benar-benar menakutkan. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang karena takjub. Satu boneka saja sudah cukup buruk, tapi sekarang ada boneka kedua, juga dalam tahap keempat Void Returning. Wakil gubernur kemudian berbicara dengan suara yang terdengar oleh seluruh rakyat jelata di ibu kota kabupaten. Jurus pedang Suking dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Dia menyebarkan desas-desus, menciptakan masalah, dan menabur kekacauan di Kabupaten Penyegelan Laut. Perilakunya yang memberontak tidak pantas bagi pilar cahaya setinggi 30.000 meter. Oleh karena itu, statusnya sebagai ahli pedang dicabut, dan dia akan dieksekusi di tempat, sesuai tuntutan rakyat. Saat kata-kata wakil gubernur bergema, boneka kedua menyerbu ke arah Suking. Wakil gubernur tidak akan mendekatinya. Namun, tepat saat itu,
Terdengar desahan, seolah-olah dari entah Eodi. Suara itu menyebabkan Pangeran Ketujuh dan semua komandannya tiba-tiba mendongak. Pupil mata Letnan Gubernur menyempit. Sesosok muncul entah dari mana, seolah-olah dilukis oleh seorang seniman ulung. Saat sosok itu muncul di hadapan Su King, ia mengulurkan tangan kanannya dan berjalan menuju boneka itu. Suara dentuman keras terdengar. Boneka itu berhenti di tempatnya dan menatap kosong sosok di depan Su King. Pikiran Su King berputar saat dia menyadari siapa sosok itu.